يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal di malam yang mulia ini kita bisa duduk setelah kita menjalankan ibadah sholat maghrib untuk sama-sama belajar, mempelajari bagian dari agama kita, dan mudah-mudahan kita berharap rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kita pelajari insyaallah taala di malam hari ini. Ikhwani azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita hidup di dunia ini tidak lepas atau tidak akan pernah melewati sebuah tempat yang benar-benar bersih 100%. Tidak ada kemungkaran sama sekali gitu kan. Karena al-haq wal batil, pertempuran antara yang ma'ruf dan mungkar itu akan selalu ada sampai hari kiamat nanti. Bahkan kita semua secara hukum asal sebagai manusia itu tidak lepas dari yang namanya kesalahan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti pernah berbuat salah. Dan sebaik-baik orang-orang yang berbuat salah adalah dia yang bertaubat, sadar akan kesalahannya, sadar akan dosa-dosanya, kemudian dia istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina idza fa'alu fahsyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Mereka yang ketika mengerjakan perbuatan dosa, jamaah, perbuatan maksiat, menzalimi diri mereka sendiri, mereka segera istighfar, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Dan menjadi sebuah bagian dari agama kita adalah saling menasehati. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinu an-nasiha. 3 kali diulang oleh Rasulullah bahwa agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat dan agama itu adalah nasihat. Dalam bahasa Arab 3 kali pengulangan disebut dengan taukid, penguatan. Rasul ingin menguatkan kepada kita semua jamaah bahwa agama itu akan berdiri, akan tegak ketika ada saling tanasuh, saling nasihat menasehati antara kaum muslimin. Namun tentu saja agar nasihat yang terjadi antar kaum muslimin ini menjadi nasihat yang bermanfaat, nasihat yang menghasilkan kebaikan, kita perlu mengetahui bagaimana anjuran-anjuran Rasulullah, bagaimana kaidah-kaidah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menegakkan nasihat ini, dalam menegakkan perkara yang ma'ruf, perkara yang disyariatkan dalam agama, perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mencegah yang namanya kemungkaran, mencegah yang namanya perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat,
melalui Al-Qur'an atau melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menegakkan perkara ma'ruf, ya, dan mencegah dari mungkar, ya. Perkara yang ma'ruf adalah apa? Segala sesuatu yang, ya, merupakan ketaatan kepada Allah, baik itu yang sunnah, yang wajib. Sementara mungkar lawannya, yaitu segala sesuatu yang dicela, dilarang, diharamkan oleh syariat, oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukum dari menegakkan al-ma'ruf dan mencegah kemungkaran, para ulama sepakat, ya, bahwa hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Semua ulama, ya, tidak ada yang berbeda pendapat. Hanya ada yang mengatakan wajibnya kifayah, ada yang mengatakan wajibnya aini. Wajib kifayah itu artinya apa? Kalau sudah ada salah satu dari kaum muslimin yang melakukannya, mencegah kemungkaran, ya, menyampaikan yang ma'ruf, maka yang lain gugur dari dosa, tidak menanggung dosa. Sementara yang mengatakan fardu ain berarti semua orang wajib, ya, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, namun dengan kadarnya masing-masing, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi mereka yang fardu ain pun sebenarnya tidak benar-benar setiap orang wajib dalam keadaan yang sama semuanya harus melakukan hal yang sama, tidak. Tapi hal itu sesuai dengan kemampuan, disyaratkan dengan kemampuan, ya, sebagaimana nanti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Imam Nawawi misalnya mengatakan bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu hukumnya fardu kifayah. Ya, jadi semua mengatakan wajib, hanya perbedaannya di fardu kifayah, wajib kifayah atau wajib ain. Pada intinya bahwa amar ma'ruf nahi munkar adalah bagian dari dakwah, yang itu, ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing wajib dilakukan. Wajib sesuai dengan kadar dan kemampuan masing-masing. Kenapa penting yang namanya, ya, tanasuh, saling menasehati? Kenapa penting yang namanya amar ma'ruf nahi munkar ini? Sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadisnya diriwayatkan oleh sahabat An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul qa'imi ala hududillahi wal waqi'i fiha kamathali qaumin istahamu ala safinah." Perumpamaan orang yang mengingkari kemungkaran dan orang yang terjerumus pada kemungkaran itu, jamaah sekalian, seperti, ya, sekumpulan orang yang mereka naik kapal bersama-sama. Naik kapal bersama-sama. Fa asaba ba'dhum a'laha, ya. Dan sebagian orang itu ada yang di kapal, di perjalanan, tinggalnya di bagian atas. Wa ba'dhum asfalaha, sebagian lain di bawah. Sebagian lain di bawah, ada yang di atas, ada yang di bawah, ya, kapal yang sederhana saja. Ya, pasti dibagi-bagi. Ada yang di bagian atas, dek atas, ada yang di lambung di bawah, begitu kan. Fakana alladziina fi asfaliha idza istaqaw minal ma' marru 'ala man fawqahum. Ya, mereka yang di bawah ketika butuh kepada air, ya, apa yang mereka lakukan? Mereka harus naik dulu ke atas, kemudian ngambil air dari laut. Ya, mereka yang butuh air yang di bawah ini, yang dia tinggalnya di bawah, ya, kita anggap di kapal ini sudah kehabisan air. Mereka butuh air darurat. Apa yang mereka lakukan? Mereka harus naik dulu ke bagian atas, ya, kemudian ngambil air dari laut. Faqalu, ya, kemudian sebagian mereka berpikiran, ya, kayaknya capek kalau kita harus naik dulu, ya, ngambil air masuk lagi ke bawah, begitu kan. Kemudian kata Rasulullah apa? Faqalu law anna kharaqna, ya, fi nasibina kharqan wa lam nu'dhi man fawqana, ya. Seandainya ini lebih gampang, kata sebagian orang, ya, sebagaimana sabda Rasulullah, kita lubangi saja kapal bagian bawah ini, sehingga kita nggak perlu ganggu orang yang di atas, kita nggak bikin capek diri kita sendiri.
apa yang terjadi kalau mereka lakukan, benar-benar lakukan itu, kapalnya akan berlubang. Dan lubang di kapal, apalagi bagian yang kena air atau di bawah, akan sangat berbahaya, kita semua tahu. Akan membuat kapal itu lama-lama tenggelam. Demikianlah kata Rasulullah SAW. Fa in yatrukuha wa ma'aradu halaku jami'an. Kalau tidak ada yang mencegah orang ini, dibiarkan mereka melubangi kapal, dibiarkan mereka ngambil air langsung dari kapal dilubangi begitu, maka semuanya akan binasa. Bukan hanya yang di bawah, orang-orang yang di atas pun akan binasa. Kalau mereka tahu yang dilakukan di bawah ini, didiamkan saja, tidak nasihati, tidak dikasih tahu, yang terjadi akan hancur, binasa itu kapalnya. Wa in akhadhu ala aidihim najau wa najau jami'a. Kalau ada yang menasihati, ada yang melarang, ada yang ngasih tahu kalau ini berbahaya, maka semuanya akan selamat. Semuanya akan selamat. Beginilah perumpamaan yang diumpamakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang perkara al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Perkara menegakkan yang namanya al-ma'ruf dan mencegah yang namanya kemungkaran. Bahkan Allah jadikan umat ini sebagai umat yang terbaik. Allah katakan dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat 10. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian wahai kaum muslimin, kata Rasul, umat, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah umat yang terbaik. Umat yang terbaik. Khairu ummah ukhrijat linnas. Yang paling baik yang dikeluarkan, yang paling baik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan syarat ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian menegakkan ma'ruf dan mencegah yang namanya kemungkaran. Kalau tidak ada itu, maka sebaliknya akan menjadi umat yang buruk, sebagaimana yang terjadi pada Bani Israel. Allah katakan, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Kenapa? Mereka dilaknat. Orang-orang yang kafir dari Bani Israel dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh para nabi mereka, oleh Nabi Daud, Nabi Isa bin Maryam. Kenapa dilaknat? Kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu. Mereka tidak mencegah kemungkaran di antara mereka yang sedang mereka lakukan. Mereka tidak menasehati saudara-saudara mereka yang sedang melakukan kemungkaran. Jadi kebaikan dalam umat ini akan selalu ada ketika ada di antara umat ini, ada di antara kaum muslimin yang saling menasehati, yang saling menegakkan kebaikan dan mencegah dari yang namanya kemungkaran. Karena amr bil ma'ruf ini akan membawa kebaikan pada umat ini, akan membawa kebaikan pada kaum muslimin, menjadi sebab keberuntungan. Allah katakan dalam Al-Quran surat Al-Imran juga 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kita semua, di antara kaum muslimin, ada yang menegakkan ma'ruf, yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan, menegakkan yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Dan mereka yang melakukan itu, kata Allah, ulaika humul muflihun. Ulaika humul muflihun. Sikap inilah yang selalu dilakukan oleh para nabi dan rasul. Maka secara tidak langsung orang yang melakukan hal ini, maka dia sedang meneladani para nabi dan rasul. Allah katakan dalam Al-Quran, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, dalam surat Al-A'raf ayat 157.
Mereka kaum muslimin yang yattabi'una, yang mengikuti Rasul an-nabiyal ummi, nabi yang ummi, ya, nabi yang tidak bisa baca dan bisa menulis, ya, yang sudah dikabarkan, terdapat kabarnya di Taurat dan Injil, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, ya, yang mengajak kepada ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran, ya. Jadi sikap atau sifat ini merupakan sifat yang mulia, yang dilakukan oleh para nabi, dilakukan oleh para rasul. Orang yang melakukannya, ya, maka akan selamat dari azab, ya. Akan selamat dari apa? Dari kehancuran, seperti tadi dalam hadis yang kita baca di awal. Ibarat orang yang naik kapal tadi, kalau orang diamkan itu melubangi kapal demi mengambil air, yang terjadi adalah kebinasaan bagi semua orang, ya, bagi semua orang yang ada di kapal tersebut, ya. Namun jamaah sekalian, kita harus tahu bagaimana anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menegakkan ini. Jangan sampai, ya, yang terjadi bukan kebaikan tapi malah sebaliknya. Kapan itu terjadi? Ketika semangat amar ma'ruf wan nahi 'anil munkar tidak disertai dengan ilmu, tidak disertai dengan kaidah-kaidah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis yang paling masyhur, ya, yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ya, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ya, barang siapa di antara kita, di antara kalian, kata Rasulullah, yang melihat kemungkaran, ya, hendaklah dia rubah dengan tangannya. Fa in lam yastati, kalau tidak bisa, fa bilisanihi. Ya, fa in lam yastati, kalau tidak bisa maka dengan lisan. Fa in lam yastati, kalau tidak bisa juga, fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Maka yang paling bawah, yang paling rendah adalah mengingkarinya dengan hati. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Kadar keimanan paling minimal yang ada pada seorang muslim adalah ketika ia melihat kemungkaran, ia benci dengan hatinya. Ia benci dengan hatinya. Karena meskipun, ya, para ulama mengatakan, meskipun, ya, dia tidak melihat kemungkaran tersebut, tapi dia dengar ada sebuah kemungkaran di sebuah tempat dilakukan, tapi dia tidak murka, dia tidak benci dalam hatinya, maka sama saja dia, ya, tidak ada mengingkari kemungkaran tersebut. Jadi orang yang misalnya hadir dalam kemungkaran, kemudian dia benci dengan hatinya karena dia tidak bisa mengingkari kemungkaran tersebut kecuali dengan hati. Ada orang yang dia tidak hadir pada kemungkaran, tapi dia tidak ada rasa murka, tapi ridho dengan kemungkaran tersebut, ya, meskipun tidak hadir. Maka dua keadaan orang ini tidak akan sama, ya, tidak akan sama. Yang satu dia mendapatkan kebaikan karena sudah mengingkari meskipun dengan hatinya. Yang satu meskipun dia tidak hadir tapi ridho dengan kemungkaran tersebut, maka sama saja dia setuju, menyetujui, mendukung kemungkaran yang terjadi tersebut. Ya. Ikhwani azani Allah wa yakum jami'an, jamaah, ya. Jadi hadis ini para ulama mengatakan, ya, adalah, ya, para ulama mengibaratkannya seperti, ya, setengah agama Islam, setengah dari apa? Syariat. Ya, karena secara umum syariat itu ya dua saja, kebaikan dan keburukan. Kebaikan dan keburukan secara umum. Ketika hadis ini membicarakan cara mencegah kemungkaran, maka hadis ini berbicara setengah dari agama secara umum. Ya. Ketika seorang muslim melakukan atau mengamalkan hadis ini,
Ya, dia ingat sabda Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Tingkatan paling pertama, ya, yang paling atas gitu kan. Barang siapa yang melihat. Nah, ini berarti ketika Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang melihat, artinya kemungkaran itu adalah kemungkaran yang sudah benar-benar nyata, terlihat, ada. Dari hadis ini para ulama menyimpulkan, Ibnu Rajab dan ulama-ulama yang lain dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, tidak boleh kita mencari-cari kesalahan saudara kita muslim. Kapan kita boleh mengingkari kemungkaran? Ketika kemungkaran itu terlihat, muncul di hadapan kita. Adapun kalau mencari-cari kesalahan, maka beda lagi hukumnya. Karena yang diperintahkan kita itu menghukumi sesuatu yang zahir, sesuatu yang nampak, sesuatu yang terlihat. Urusan yang tidak terlihat, maka urusan hamba tersebut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasul mengatakan man ro'a, barang siapa yang melihat dengan matanya. Ya, melihat dengan matanya. Bahkan ya, kemungkaran yang paling besar di antara kemungkaran besar adalah perbuatan zina misal. Tidak bisa kita asal menuduh orang berbuat zina tanpa adanya 4 saksi. 4 saksi pun syaratnya harus benar-benar apa? Mereka tahu dan melihat perbuatan tersebut. Jadi kemungkaran yang dimaksud adalah yang terlihat. Karena sabda Rasulullah SAW, man ro'a minkum mungkaron, perbuatan mungkar, ya, perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dibenci oleh syariat, maka rubah dengan tangan. Merubah tangan ini hubungannya dengan kemampuan. Sebagian lain, Syekh Utsaimin mengatakan dengan kekuasaan, artinya ketika dia punya kuasa. Siapa contohnya? Ya, pemimpin sebuah negeri, atau dalam lingkup yang terkecil misalnya apa? Kepala keluarga, orang tua kepada anak-anaknya. Mengingkari dengan tangan bukan berarti dengan keonaran, bukan berarti dengan kekerasan, bukan berarti dengan apa memukul dengan sekencang-kencangnya, tidak. Ya, gampangnya misalnya terlihat di rumahnya seorang, ya, orang tua, bapak atau ibu melihat kemungkaran di rumahnya, ya, ada gambar yang tidak baik, dengan tangan cukup apa? Diambil gambarnya, dirobek, selesai. Kemudian yang kedua, tinggal yang kedua, kalau tidak bisa, ya, dengan tangan, dengan lisan, ya, dengan lisan, yaitu nasihat-nasihat yang baik, nasihat-nasihat yang baik. Syekh Utsaimin mengatakan ketika sebuah pemimpin sudah menugaskan orang tertentu untuk melakukan amar ma'ruf dengan tangan, maka kaum muslimin yang lain paling maksimal hanya bisa dengan lisan. Ketika kita melihat kemungkaran, misalnya kita serahkan ke yang berwajib. Nanti masih ada lagi dan lain-lain. Sesungguhnya tugas kita dalam mengingkari kemungkaran itu, ya, dalam menyampaikan nasihat itu, ya, ketika seorang muslim sudah menyampaikan nasihatnya, tugasnya sudah selesai. Ya, tugasnya sudah selesai. Dia sampaikan nasihat, ya, sabda Rasulullah SAW, man ra'a min amirihi syai'an yakrahu, ya, falyasbir. Ya, barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang dia benci, sabar. Ya, kalau dia mau menasehati, maka falyamsik biyadihi. Dia pegang tangannya, sampaikan. Ya, sampaikan. Fa in kana kama qala, kalau dia mendengar, maka itulah yang terbaik. Kalau dia enggak mau dengar, faqad addalladzi alaihi, maka dia sudah menjalankan tugasnya sebagai seorang muslim, sudah menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim. Ya, tentu kadang-kadang belum cukup yang namanya nasihat sekali dua kali, ya, butuh berkali-kali dan butuh doa, ya, karena yang namanya hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang namanya hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ya kalau mengingkari dengan tangan, dengan lisan itu berhubungan dengan kemampuan, tingkatan yang terendah hati ini wajib bagi setiap muslim. Karena semua orang bisa. Karena semua orang bisa. Beda dengan tangan atau lisan. Harus punya kemampuan, punya kekuasaan. Menasehati pun kadang ya tidak semua orang bisa menasehati. Atau nanti kita melihat bagaimana keadaan ya, mengingkari kemungkaran tersebut. Karena bisa jadi ya, keadaannya bukannya semakin baik malah semakin buruk. Nah, kita harus benar-benar faham. Seorang muslim, seorang yang menyampaikan dakwah ya, harus faham pada 3 perkara minimal. Pertama, memahami apa yang dia sampaikan. Memahami apa yang dia sampaikan. Ya, kita baru faham ya tafsir satu surat Al-Fatihah misalnya. Apakah kita tidak boleh berdakwah? Boleh. Tapi hanya sebatas pada apa yang dia tahu. Yang tidak tahu ya cari dulu ilmunya atau tanya ke yang lebih tahu. Jadi memahami apa yang dia sampaikan. Yang kedua, memahami bagaimana cara menyampaikan nasihat tersebut. Memahami bagaimana cara menyampaikan yang ma'ruf, bagaimana cara mencegah kemungkaran tersebut. Ya. Dan yang ketiga, memahami kondisi mad'u, kondisi audiens, kondisi yang dia sampaikan. Kondisi yang dia sampaikan. Ya. Mungkin ya sedikit ya berbagi pengalaman gitu. Ana ya namanya baru belajar dulu ya. Soft harus rapat begitu kan. Sholat di masjid ya soft nggak rapat ya, kita sholat pepet aja terus gitu kan, pepet lama-lama orang sebelah tuh bukan menghindar lagi, diinjak kaki kita gitu kan, model semangat gitu ya, padahal mungkin ada cara yang lebih baik ya, ada cara yang lebih baik ya. Hasilnya ya bukan kebaikan, malah sholatnya tidak khusyuk kan, sholat kita batal, sholat orang juga batal. Nah, maka penting bagi kita ya harus memahami 3 tersebut minimal ya, tiganya ini ilmu semua kan? Ilmu tentang apa yang dia sampaikan, ilmu cara menyampaikannya, dan ilmu pengetahuan tentang kondisi ya orang yang kita tuju tersebut. Orang sedang emosi kita nasihatin ya, bukan selesai malah tambah parah gitu kan. Nah, kalau menasihati dengan hati itu semua orang bisa. Semua orang bisa. Ya, justru inilah tingkatan iman paling rendah. Ketika seorang mukmin tidak ada perasaan murka terhadap kemungkaran dalam hatinya, maka keimanannya dipertanyakan. Karena kata Rasulullah, wa dzalika ad'afu al-iman. Selemah-lemahnya iman. Tingkatan yang terakhir yang paling rendah adalah selemah-lemahnya iman. Maka para ulama mengatakan, Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jamil Ulum Al-Hikam yang menjelaskan hadis ini ya, mengutip ya banyak ya, perkataan para ulama tentang hal ini ya. Beliau mengatakan pada ini bal halaka man lam ya'riful ma'ruf biqalbihi wa yunkirul munkar biqalbihi. Ya, intinya orang yang tidak menegakkan ma'ruf, tidak mencegah kemungkaran meskipun dengan hati, maka orang itu akan binasa. Ya, orang itu akan binasa. Nah, bagaimana kaidah-kaidah ya umum dalam mengingkari kemungkaran? Yang pertama, kita harus mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadah. Mempertimbangkan antara kebaikan dan kerusakan dari ingkar mungkar yang kita sampaikan. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan bahwa ya amar ma'ruf nahi mungkar itu kewajiban dan amalan yang sunnah, yang kurang lebih maknanya seperti itu ya. Amalan yang sunnah. Dan apabila mafsadat, kerusakan dari amar ma'ruf nahi mungkar itu lebih besar dari maslahat, maka hal itu bukan termasuk yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan termasuk diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ketika kita melihat kemungkaran kita diamkan, tidak. Ya. Beda antara orang yang tidak murka dan orang yang mempertimbangkan maslahat.
Ya, kalau orang yang nggak ada kemurkaan, ya ada kemurkaan dia biasa saja gitu. Udahlah biarin gitu kan. Atau mungkin zaman sekarang ya udah itu urusan dia, yang penting nggak ganggu kita gitu kan. Yang penting nggak ganggu orang lain. Ya. Itu dia diamkan, nggak ada murka, nggak ada ingkar mungkar. Tapi mempertimbangkan mafsadah dan maslahat, dia cari bagaimana kondisi yang paling tepat. Dia tahan, jangan sampai apa yang dilakukan nanti akan ya menimbulkan mafsadah, kerusakan yang lebih besar. Jadi harus dicari bagaimana caranya. Karena kondisi orang berbeda-beda. Kita menasehati anak kita yang masih umur ya kecil mungkin beda dengan menasehati anak-anak yang sudah remaja ke atas. Dengan cara yang berbeda, pendekatan yang berbeda-beda. Ya, butuh kesabaran yang lebih besar, ya. Kesabarannya berbeda-beda. Nah, jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ketika amar ma'ruf nahi mungkar yang ditimbulkan itu bukan kebaikan, justru kerusakan atau mafsadah yang lebih besar, maka hal itu bukan termasuk ya yang diperintahkan oleh Allah, sekalipun dalam kondisi itu perintah Allah ditinggalkan dan keharaman dilakukan. Maka hendaknya seorang muslim bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama dalam mengingkari kemungkaran dan menyampaikan al-ma'ruf. Ya. Jadi mempertimbangkan maslahat ini bukan berarti kita diam. Bukan berarti kita ridho dengan kemungkaran. Bukan berarti kita setuju dengan kemungkaran, tidak. Tapi kita mencari solusi yang terbaik. Mencari cara yang terbaik untuk menyampaikan nasihat agar apa? Agar kondisinya setelah itu ya menjadi lebih baik. Ya, dalam hal ini Ibnul Qayyim ya rahimahullahu taala mengatakan dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in ya ada 4 kondisi ya dalam menasehati atau dalam mencegah kemungkaran. Yang pertama, kondisi di mana ketika nasihat disampaikan kemungkarannya hilang secara total. Keburukan habis berganti dengan kebaikan. Kondisi kedua, kemungkarannya tidak hilang secara keseluruhan. Ya. Hilang sedikit. Ya. Meskipun nggak hilang secara keseluruhan tapi sudah berkurang dari kondisi yang pertama. Kondisi yang ketiga, kemungkaran yang pertama hilang, datang kemungkaran yang lain. Ya. Keburukan yang pertama hilang, keburukan yang lain datang. Diganti dengan keburukan yang serupa, tingkatannya sama. Sementara tingkatan yang keempat diganti dengan kemungkaran yang lebih besar. Ya. Pada kondisi pertama dan kedua, ya, di mana kemungkaran itu bisa hilang secara total atau berkurang, maka dalam kondisi ini, ya kita melihat misalnya kalau kita melakukan ya menasehati atau menyampaikan kemungkaran, mencegah kemungkarannya, oh berat orang ini akan berhenti. Orang ini akan sadar atau berkuranglah minimal. Maka pada kondisi ini wajib bagi kita apa? Untuk nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Tingkatan ketiga, kalau kemungkaran itu menghasilkan kemungkaran yang serupa, ini butuh kita ijtihad. Butuh kita benar-benar berpikir dengan matang mana yang terbaik. Ya, apakah kemungkaran yang pertama atau kemungkaran yang kedua? Ya, orang yang cerdas adalah dia yang bisa mencegah kemungkaran yang besar meskipun dengan kemungkaran yang lebih sedikit. Jadi kemungkaran yang kedua misalnya lebih sedikit bahayanya, kerusakannya, maka dia lakukan ingkar mungkar. Ya, adapun keadaan yang keempat, kemungkaran yang dilakukan pertama hilang tapi berganti dengan kemungkaran yang lebih besar. Maka dalam kondisi ini para ulama mengatakan kita tidak boleh mengingkari kemungkaran. Karena kerusakan yang terjadi akan menjadi lebih besar. Maka jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita memahami. Boleh kita semangat untuk kebaikan, bahkan wajib. Namun kita harus mendasarinya dengan apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu, maka kita butuh belajar lebih banyak, belajar lebih baik
ya, agar cara kita menyampaikan nasihat, cara kita mencegah kemungkaran kepada siapapun tentunya, kepada orang di sekitar kita, terutama orang terdekat kita, ya, tidak menghasilkan kemungkaran yang lebih besar. Maka itu ada 3 karakteristik utama, 3 sifat utama yang dibutuhkan oleh seorang muslim ketika mencegah kemungkaran. Dan ketiga sifat ini adalah 3 sifat yang mulia, sifat yang memiliki banyak keutamaan, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang dari tadi kita singgung adalah apa? Ilmu. Ya, yang selalu disinggung bagi seorang muslim adalah pentingnya ilmu. Ya, pentingnya ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslim. Ya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kenapa ilmu? Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu ibadah juga. Ya, ibadah kita butuh ilmu agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Butuh ilmu agar kita bisa ikhlas dalam beribadah. Butuh ilmu agar kita bisa mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah lemah lembut dan santun. Ar-rifqu wal hilmu. Ya, ar-rifqu wal hilmu. Ya, kadang-kadang mungkin sebagian kita, oh saya udah dari sananya begini, nggak sabar, gitu kan. Ya. Ar-rifqu wal hilmu, lemah lembut. Dan ini kita bisa saksikan, kita bisa baca bagaimana sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mempraktekkan sifat ini, ar-rifqu wal hilmu. Lemah lembut dan santun, ya. Mungkin sebagian kita sudah pernah mendengar bagaimana Rasulullah SAW ketika ada seorang Arab Badui datang ke masjid, ya, ngapain dia? Buang air kecil. Wah, sahabat yang lain, ya, Umar bin Khattab udah izin Rasul, ya Rasulullah izinkan saya, ya, pukul dia dengan pedang. Ya kan, sahabatnya udah siap-siap mukul orang Badui ini. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Isbiru, sabar. Biarkan diselesaikan hajatnya. Lihat bagaimana Rasulullah SAW, biarkan selesaikan hajatnya. Kalau dia belum selesai, sahabat lain udah angkat pedang, hajatnya belum selesai, dia keliling masjid lari-lari, najisnya semakin tersebar, semakin kemana-mana. Selesai baru disampaikan kepada orang Arab Badui ini, disampaikan oleh Rasulullah SAW. Hadal masjid, kata beliau, masjid ini bukan tempat untuk seperti ini. Ya, kalau mau lakukan ini, lakukan di tempat yang lain. Ya, terus dia dalam hadisnya, orang ini akhirnya dengar apa kata Rasulullah SAW, bahkan masuk Islam. Ya, dalam beberapa riwayat. Lalu apa beliau doakan? Allahumma irham Muhammad wa la tarham ma'ahu ahad. Ya Allah, rahmati Muhammad aja, yang lain jangan. Gitu kan? Karena yang lain itu udah angkat pedang. Sebenarnya Muhammad SAW dengan sabarnya, cara beliau menyampaikan, ya tentu kalau kita mungkin beralasan itu kan Nabi, beda gitu kan. Makanya kita butuh apa? Berdoa kepada Allah, butuh usaha bagaimana bisa. Kalau menyamai tentu tidak bisa, ya jelas. Tapi minimal kita mengikuti, ya, apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Dalam kisah lain, ada seorang pemuda, ya, yang datang kepada Rasulullah SAW, pemuda yang belum menikah, syahwatnya sedang tinggi-tingginya, lapor ke Rasulullah, ya Rasulullah, idzan li bizina. Wahai Rasul, izinkan saya berbuat zina. Ya, kita kalau dengar mungkin sebagai orang tua, mungkin sebagai sesepuh gitu kan, ini orang malah minta izin berbuat zina gitu kan. Kita udah siap-siap mungkin entah itu memakinya, entah itu siap-siap menghukum dengan apapun. Tapi Rasulullah SAW diamkan dulu, diajak ngobrol sama Rasulullah. Ya, atardha li ummik. Wahai seorang pemuda, ya intinya ditanya ke Rasul, kamu ridho kalau ada orang yang zina dengan ibumu? Kamu ridho kalau ada orang yang zina dengan saudarimu, dengan bibimu, ya, disebutkan semua Rasulullah. Orang ini pun sadar dan tidaklah ya Rasulullah. Maka setelah itu beliau katakan, aku setelah itu menjadi orang yang paling benci dengan perbuatan zina. Ya. Jadi tadi yang pertama ilmu, ya. Ilmu menyampaikannya, ilmu tentang apa yang disampaikan. Karena dia ibadah, ya. Ibadah butuh keikhlasan, ya. Jangan sampai kita nahi mungkar, jangan sampai kita menasihati bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena mengharapkan pahala dan kebaikan. Bukan karena lillahi ta'ala, karena urusan, ya, dunia yang lainnya, karena harta, kerugian segala macam.
Yang kedua ya dengan ar-rifqu wal hilmu. Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yanzi'u min syai'in illa syanahu. Dalam hadis riwayat Muslim. Sifat ya sesungguhnya lemah lembut itu tidaklah ada pada sesuatu kecuali ia akan menghiasinya. Ya, akan menghiasi. Ya, sifat ini akan menjadi penghias. Ya, dan ketika dia dicabut dari seorang manusia, maka akan membuatnya semakin jelek, semakin buruk kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak akan menjadi baik. Maka butuh ar-rifqu ya, butuh kelemah lembutan dan santun. Lemah lembut bukan berarti lemah, bukan berarti kita lembek, tidak. Tapi ada kalanya juga kita bersikap tegas. Tegas bukan berarti kita emosi, marah-marah dengan kekasaran, keonaran, tidak. Ya, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, siapa yang tidak kenal beliau? Dikenal dengan sifat ya, mungkin kita bisa sebutnya gampang naik darah gitu kan. Gampang marah ya. Tadi kan sekali melihat sebuah kesalahan, Umar langsung izin ke Rasul, ya Rasulullah, ya idzanli ya adrib unuqa hadzal rajul. Izinkan saya ya pukul lehernya, maksudnya penggal lehernya. Ya, tapi ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya bahkan ketika melihat saudarinya masuk Islam ya beliau langsung ke rumahnya, langsung mau ya memenggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan gitu kan. Namun Allah beri hidayah dan Umar bin Khattab menjadi khalifah, pemimpin kaum muslimin, dan kita lihat ya beliau menjadi pemimpin ya dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya, menjadi seorang pemimpin yang tegas meskipun tidak dengan ya emosi dan kekerasan. Ada kalanya beliau tegas, ada kalanya beliau menangis hatinya, lembut hatinya ya. Menangis misalnya ketika beliau berkeliling setiap malamnya melihat ada ya rakyatnya yang kelaparan, beliau ambil gandum sendiri, beliau sampaikan ke orang yang membutuhkan. Tegas misalnya beliau ya dalam beberapa riwayat setiap saat itu megang tongkat kecil gitu kan. Buat apa? Di antaranya ya salah satunya ketika merapikan soft gitu kan tongkatnya ya, bukan dengan pukulan tapi untuk meluruskan gitu kan, dan lain-lainnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim dalam menyampaikan al-ma'ruf, mencegah kemungkaran, dalam menasihati butuh yang namanya al-mudarah. Mudarah itu apa? Yaitu menimbang tadi maslahat dan mafsadah. Butuh namanya sikap lemah lembut. Ya, ada kalanya kita menunda dulu ya menyampaikan nasihat, menunggu kondisi yang tepat. Namun kecuali kalau memang sudah parah dan darurat, ya mungkin kita harus ambil sikap dengan tegas. Ada kalanya kita menunda, ada kalanya kita menunggu saat yang tepat dalam menyampaikan nasihat. Ya, itu disebut dengan mudarah. Itu menunda, menyampaikan al-ma'ruf, menunda mencegah kemungkaran karena kita melihat kondisi. Karena kita melihat kondisi, bukan mendiamkan dan ridho dengan kemungkaran tersebut. Tapi kita tunggu saat yang tepat untuk menyampaikan ya nasihat yang baik kepada orang yang kita inginkan. Para ulama mengatakan yang bagi an ya'muru birrifqi wal khudhu' fa in asma'uhu ma yakrah la yaqdab fa yakunu yuridu an yantasi nafsihi ya. Seorang muslim ya, dalam Ibnu Rajab menyebutkan ya, mengutip dari Ibnu Muflih, hendaklah seorang muslim menyeru, menyampaikan dengan lemah lembut dan rendah diri, maksudnya tidak gampang marah ya, dengan tidak kekerasan gitu kan. Kemudian sifat yang ketiga adalah sabar. Nah, adalah sabar. Juga merupakan sifat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Orang yang sabar itu pahalanya tidak ada batasnya. Kecuali kita sendiri yang membatasi kesabaran itu. Kita sendiri yang membatasi kesabaran itu. Ya. Orang namanya melakukan kesalahan ya, mungkin sekali dinasehatin, sekali disampaikan ya, namanya juga manusia, bukan makhluk yang sempurna. Mungkin di nasihat yang kesekian kalinya beliau baru, orang yang nasihat tadi akan sadar. Ada yang pertama ya dia langsung menerima, ada juga yang butuh sekian kali.
Ada juga yang butuh, bahkan ya kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu harus perang dulu sama Rasul. Ya, harus perang dulu sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru Allah beri hidayah. Ya, dan sahabat-sahabatnya, anaknya juga Ikrimah bin Abi Jahal, ya, anaknya Abu Jahal, dan sahabat-sahabat yang lain. Ya, butuh kesabaran. Wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Ya, dalam surat Luqman ayat 17. Allah katakan, dan perintahkanlah manusia kepada al-ma'ruf, kepada kebaikan, wanha 'anil munkar, cegahlah dari kemungkaran, wasbir 'ala ma asabak. Sabar, karena Allah mengisyaratkan kepada kita dalam ayat ini bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar ini pasti tidak mudah. Pasti tidak akan mudah. Pasti banyak rintangan, pasti banyak halangan, pasti banyak ujian. Maka setelahnya apa kata Allah? Wasbir, maka sabarlah, ala ma asabak, kepada sesuatu yang menimpamu. Ya. Dari sini kita tahu bahwa amar ma'ruf nahi munkar ini tidak akan mudah. Maka Allah katakan, ketika kita melakukan itu, lakukanlah dengan kesabaran. Lakukanlah dengan apa? Sabar. Kepada siapapun. Inna dzalika min azmil umur. Karena 3 hal tadi, amal ma'ruf nahi munkar, ya. Amar ma'ruf yang pertama, nahi munkar yang kedua, sabar. 3-tiganya ini termasuk perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah pun sebagai nabi pun, wahyu yang kedua turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Dan bersabarlah. Ya. Kita melihat, ya, kalau kita mungkin merasa ujian kita berat, ya, ujian kita dalam menyampaikan kebaikan itu berat, kita lihat bagaimana ujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau menyampaikan, ya, dakwah, ya, tentu kedudukan Rasul itu jauh di atas kita, lebih baik mungkin jutaan kali dibanding kita. Tapi beliau aja tetap diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak rintangan. Karena kaidahnya, ya, semakin tinggi keimanan seseorang, ujiannya akan semakin berat. Artinya ujian kita mungkin kalau kita dibandingkan dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak ada apa-apanya. Tapi beliau dengan keteguhan hatinya, dengan kesabarannya, menjalankan itu semua ikhlas lillahi ta'ala, karena perintah Allah, wali rabbika fasbir. Dan untuk memenuhi, ya, li rabbika, memenuhi perintah Tuhanmu, maka bersabarlah, ya. Jadi sabar terhadap cobaan ini adalah bekal yang sangat-sangat penting dalam kita menyampaikan kebaikan. Ya, mungkin semua orang tua punya pengalaman, nggak usah jauh-jauh. Bagaimana, ya, dalam mendidik anak-anaknya. Kalau tidak ada yang namanya sabar, kalau tidak punya sifat sabar, maka anak-anak pun akan sulit terdidik. Ya, anak-anak yang mungkin tiap hari bersama orang tuanya dan bahkan orang tuanya mengenal anaknya dengan baik pun, ya, orang tua tetap butuh sabar akan banyak hal, ya, yang menguji kesabaran orang tua, apalagi dengan orang lain, apalagi dengan orang-orang yang mungkin baru, apalagi orang-orang yang tidak ada hubungan keluarga dengan kita. Maka kesabaran yang dibutuhkan pun lebih besar. Baik, silakan bisa adzan dulu. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari 3, ya, sifat atau 3 karakter penting yang harus dimiliki oleh setiap muslim, ya. Karena kalau kita meyakini bahwa mengingkari kemungkaran wajib bagi setiap muslim minimal dengan hati, maka berarti 3 sifat ini wajib dimiliki oleh setiap muslim, dan 3-tiganya adalah sifat yang mulia. Ya, yang pertama berilmu, memiliki ilmu. Yang kedua, ya, sabar dalam menyampaikan kemungkaran. Yang ketiga adalah sifat ar-rifqu wal hilm, lemah lembut dan santun. Ya.
Lalu bagaimana perbuatan yang harus diingkari itu? Syaratnya apa? Ya, yang pertama tadi kita sampaikan bahwa perbuatan kemungkaran itu terlihat jelas, ya, terlihat bukan dari sesuatu yang kita cari-cari kesalahannya, tapi jelas dilakukan oleh seorang muslim. Ya. Dilarang kita seorang muslim untuk apa? Memata-matai mencari kesalahan. Ya, Allah katakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka, dzan, curiga, karena sebagian dari prasangka itu perbuatan dosa. Wala tajassasu, dan jangan mencari-cari keburukan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan berbuat ghibah, membicarakan keburukan orang lain. Ya, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan. Sukahkah kalian wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, memakan daging saudaranya, daging bangkai saudaranya lagi, bukan daging yang matang, daging bangkai. Tidak ada yang suka. Daging saudara bangkai lagi, maka tidak ada yang suka. Ya. Maka kata Allah di akhir ayat, ya, wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya, jadi kemungkaran itu tersebut nyata, terlihat, bukan dicari-cari kesalahan. Itu yang pertama. Yang kedua, perbuatan tersebut adalah benar-benar mungkar, ya, baik itu kecil ataupun besar. Ya, benar-benar sebuah kesalahan. Ya, ada orang yang minum khamr, mabuk misalnya, kesalahan, mungkar, jelas, dan masih ada, sedang terjadi. Kalau sudah selesai bagaimana? Berarti yang bisa kita lakukan adalah menyampaikan nasihat. Kalau dengan tangan, ya, sudah selesai kemungkarannya. Kalau kita mau dengan maksimal dengan apa? Dengan lisan. Atau ketika kita melihat masih ada, ya, misalnya tadi ya, minuman-minuman yang memabukkan yang lain, kita buang dengan tangan kita. Ya. Jadi kemudian yang berikutnya, bahwa kemungkaran tersebut adalah sesuatu yang disepakati oleh para ulama merupakan perbuatan mungkar, bukan perkara yang masih diperselisihkan. Khilaf, tapi khilaf yang benar-benar berdasarkan dalil, bukan asal ada perselisihan. Contohnya mungkin yang sering terjadi, banyak perbedaan pendapat, dan pendapat itu banyak dalilnya. Contohnya adalah apa? Sholat tarawih gitu kan. Ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Ya, tidak boleh kita katakan ini yang sholatnya 23 rakaat ya keluar dari Islam, salah, tidak. Tidak boleh kita katakan yang 11 rakaat ini salah, tidak. Karena kedua amalan ini punya dalil yang kuat. Ya. Yang diingkari apa? Yang sudah benar-benar, ya, sepakat semua para ulama, bahkan kaum muslimin semua sepakat adalah perbuatan dosa dan mungkar. Misalnya tadi ya, memabukkan. Misalnya apa tadi? Judi. Misalnya tadi apa? Pencurian, dan amalan-amalan lain yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya untuk tahu mana perkara yang disepakati para ulama adalah kesalahan, mana yang masih diperselisihkan, sekali lagi kita butuh namanya apa? Ilmu, belajar. Kita butuh yang namanya ya pengetahuan tentang agama kita, sehingga dengan izin Allah tentunya yang paling pertama ya kita bisa memahami, mengerti bagaimana cara kita ya, dan tentu kita butuh juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling utama. Karena pada akhirnya orang berubah menjadi baik, orang mau menerima nasihat bukan karena yang menyampaikan, bukan karena kita yang mau dia, tapi ketika sudah Allah takdirkan dia akan menerima hidayah. Itulah hidayah taufik. Hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh paling nyata adalah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Abu Thalib, yang di akhir wafatnya sampai menjelang wafatnya Rasulullah menemaninya, meminta untuk mengatakan kalimat tauhid, syahadat agar masuk Islam, namun Allah takdirkan tidak mengatakan kalimat tauhid, sehingga turun setelah itu firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Jadi kalau kita pengen orang yang kita sayangi, yang kita cintai menerima hidayah,
maka yang paling pertama dan yang paling utama kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberinya hidayah. Ya. Kita nasihati betul, kita sampaikan kebaikan betul. Jadi hidayah itulah hidayah dalalah wal irsyad. Hidayah memberi petunjuk. Kita kasih tahu nih jalannya A B C D ini loh. Ya, ini loh ya perintah Allah, ini loh ya larangan dari Allah dan Rasulnya. Ayo kita ibadah, ayo kita jauhi maksiat. Tapi kalau Allah belum beri hidayah, maka tidak akan terjadi. Ya, hidayah dalalah wal irsyad kita bisa lakukan, kita bisa sampaikan, kita bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Namun yang paling penting dari itu semua adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar orang ini ya bisa menerima kebaikan, agar orang ini ya bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani azani Allahu wa iyyakum jami'an. Ya, mungkin demikian singkat apa yang kita sampaikan di malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi pijakan, menjadi pegangan untuk kita semuanya. Ya, ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, terutama yang menyampaikan di malam hari ini, dan menjadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beramal soleh, menjalankan ya semua perintah Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, mungkin kita tutup perjumpaan kita di malam hari ini ya dengan doa kafaratu al majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.